Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dewi Sianingrum dari SMP Negeri 2 Subah. Saya adalah calon guru penggerak angkatan ke-6 dari kelas 0602B. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.1, yaitu kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pemikiran besar yang dilahirkan dari buah karya Ki Hajar Dewantara sangat melegenda di benak masyarakat Indonesia. Beliau mencetuskan semboyan ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangunkarsa dan tutwuri handayani, yang telah menjadi inspirasi besar bagi kalangan guru di dunia pendidikan. Bahkan jika kita kontemplasi dengan penuh renungan makna, maka semboyan legendaris tersebut lahir dari rentetan pemikiran beliau dalam upaya memajukan pendidikan bagi bangsa Indonesia. Dari pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut, dapat disimpulkan bahwa guru berkewajiban menuntun segala kodrat yang ada pada jiwa siswanya, sehingga siswa dapat mencapai titik keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Dalam hal ini menuntun bukan pada kodrat dasarnya, tapi menuntun untuk memperbaiki tingkah lakunya. Pendidikan juga suatu upaya untuk memenuhi kodrat kebutuhan tumbuh kembang anak, sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan itu menghamba kepada siswa. Menghamba bukan berarti dapat diperlakukan semena-mena, tapi pendidikan harus berorientasi pada kebutuhan siswa sehingga siswa dapat berkembang sesuai dengan minat dan bakatnya. Sedangkan bermain, menurut Ki Hajar Dewantara, merupakan kodrat anak. Permainan anak itulah pendidikan. Sehingga dalam hal ini pendidik harus memahami bahwa kodrat anak adalah bermain, dan pembelajaran bisa diintegrasikan dengan bermain sambil belajar atau belajar sambil bermain. Dan penerapan budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan, sehingga menimbulkan tenaga dan semangat. Budi pekerti yang dimaksud adalah bahwa pendidikan bisa memanusiakan manusia menuju perbuatan yang baik. Sebelum saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya merasa bahwa sebagai guru, sayalah yang mendominasi dalam proses pembelajaran. Saya mengharuskan siswa saya untuk memenuhi target kurikulum. Saya fokus kepada tuntutan kompetensi yang sesuai dengan kurikulum dan cenderung melaksanakan pembelajaran sesuai apa yang tertulis dalam kurikulum tersebut. Saya juga merasa bahwa motivasi belajar siswa cenderung rendah. Siswa sering tidak mengerjakan tugas dengan baik, tidak mengumpulkan tugas, sulit diatur, dan lambat untuk berpikir walaupun soal tersebut tergolong soal yang mudah dan materi tersebut sudah saya jelaskan dengan benar. Selama ini juga saya sebagai guru merasa lebih nyaman dengan kelas yang tenang, dengan siswa yang tidak banyak bertanya, sehingga saya merasa lebih santai dalam pembelajaran. Dan kenyamanan-kenyamanan itu telah membuat saya terbiasa menargetkan pembelajaran pada aspek kognitif saja, dengan melupakan aspek psikomotorik dan aspek sikap. Setelah mempelajari modul 1.1 ini, saya pun merubah konsep pengajaran saya menjadi pembelajaran student-centered. Maksudnya adalah yang dahulu saya meyakini bahwa siswa merupakan objek dalam pembelajaran di kelas, maka sekarang saya merubah siswa menjadi subjek pembelajaran karena merekalah memegang kendali terhadap pembelajaran. Saya juga mulai memahami bahwa pembelajaran bukanlah sebuah paksaan, melainkan sebuah tuntunan bagi hidup seorang siswa agar dapat berkembang dengan selamat, baik lahir maupun batinnya. Menyadari bahwa setiap anak itu istimewa,
unik, dan memiliki potensi dalam dirinya masing-masing. Selain itu, saya juga ingin bisa menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Belajar sambil bermain, bermain sambil belajar. Sebagai guru, saya juga ingin bisa menjadi penuntun yang bisa memberikan kebebasan yang terarah kepada siswanya agar bisa mengembangkan potensinya dengan lebih baik lagi. Untuk menciptakan kelas yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya ingin menerapkan beberapa hal di kelas saya. Yang pertama yaitu menggali potensi siswa. Karena saya menyadari bahwa setiap siswa memiliki kekhasan, memiliki ketertarikan, bakat, dan minat masing-masing. Yang kedua, saya ingin menentukan metode pendekatan agar para siswa setelah mengetahui potensinya menjadi termotivasi untuk lebih menggali lagi agar menjadi lebih baik. Selanjutnya, saya akan merancang pembelajaran yang menyenangkan, belajar sambil bermain, sehingga siswa tidak merasa tertekan, tidak merasa terpaksa mengikuti pembelajaran saya. Setelah itu, saya juga ingin menuntun siswa sesuai dengan karakteristiknya masing-masing. Lalu saya juga akan melaksanakan pembelajaran dengan berkonsep student center. Demikian paparan tentang kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Salam sehat, salam sejahtera, salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.